Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita dapat bermajelis ilmu di bulan Ramadan, ya, menyongsong iftar jama'i. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang manusia lagi, ya, manusia, tapi lebih detail, merujuk pada kitab Ihya Ulumuddin juz 3, ya. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat tabiin, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmatullah, dicatat ini kerangka mapping, ya, apa yang dipuasai atau hakikat manusia dalam kaitannya ibadah puasa ini, dan sekaligus manajemen, ya, bagaimana biar sukses puasa kita, biar mencapai derajat mutakin. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi manusia ini komponennya. Ini kalau dikelompokkan, ya, jasad, tulis 2, hayat, yang ketiga ruh. Ini ringkasan, ya, intisarinya. Jasad itu maknanya apa? Fisik, ya, anggota tubuh kita ini, badan kita ini, jasmani, ya. Pahamlah kita, sebab terasa langsung, ya. Saya yang dibilang secara ilmu kedokteran obes, ya, ternyata ya cocok, ya, penyakitnya diabetes, penyakitnya orang kegemukan, ya, kolesterol misalnya, darah tinggi, bahkan dikatakan dokter 30 penyakit menyertai orang yang kegemukan. Itu gampang, ya, gampang dijelaskan, gampang dipahami. Untuk urusan jasmani, bahkan lomba-lomba olahraga, ya, segala macam jenisnya, tujuannya untuk kesehatan, kan, untuk kebugaran. Seperti itu manusia merespon, ya, menyikapi masalah penjagaan jasmani, yang nanti hubungannya apa? Termasuk ibadah puasa ini, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian menjadi apa? Sihu, sehat. Tuh. Agama Islam mensyariatkan ibadah puasa. Jadi sudah tersistematis, apa, semuanya ada ketentuan, ada mekanismenya untuk sembuh, sehat, ya. Bahkan tubuh ini ketika lapar mampu memakan, ya, sel-sel yang rusak
bisa dimakan lantaran lapar, dengannya apa? Orang itu menjadi apa? Sehat. Kita tidak bahas jasmani, tapi ada hubungannya dengan puasa. Dan kita tidak berpuasa karena pengen sehat. Kita berpuasa karena apa, Rames? Karena kita taat tunduk kepada Allah. Kita puasa karena ibadah kepada Allah. Yang kedua, hayat tadi. Hayat itu isinya apa? Silahkan tulis. Tadi jasmani ya, jasad, fisik. Hayat itu yang kita bahas kemarin. Qalbu, nafsu, dan akal. Nah, saya ringkaskan dari kitab Ihya Ulumuddin. Hayat itu isinya qalbu. Nah, inilah yang kemudian menjadi raja. Mekanisme dalam diri manusia yang dipuasai ini nih. Jadi orang puasa itu apa yang dikendalikan, apa yang ditahan? Qalbu, nafsu, dan aklun, akal. Nafsu itu daya dorong. Tanpa ada nafsu tidak ada kehidupan, berhenti. Ya. Daya gerak, daya dorong berhenti. Maka disebut juga wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Nafsu ini, nafas di sini daya dorong. Bisa menjadi apa? Positif, bisa menjadi negatif. Inilah yang kemudian harus dipastikan mampu kita kendalikan, dan pengendalian itu dengan jalan dibuat lapar dan haus dan menahan syahwat. Ini. Adapun kalbu itu sebagai raja, ya, akal sebagai panglima. Kalau dalam perang itu, ya, Bidiki coba gambarkan raja. Kita ini pemerintahan Republik Indonesia ada panglima. Panglima apa itu? Panglima ABRI, TNI, Angkatan Darat, ya kan? Ada Angkatan Udara, Angkatan Laut. Nah, kita bayangkan apabila perang, siapa yang memimpin? Panglima. Adapun hati kita itu posisinya sebagai raja. Presiden berarti kalau pemerintahan republik. Raja inilah yang kemudian memutuskan. Raja inilah yang kemudian penentu eksekusi, memerintahkan panglima untuk beramal soleh, atau memerintahkan panglima dan pasukannya tentu beramal fujur atau buruk. Maka akal, nafsu, dan kolbu yang menjadi kuncinya apa? Yang harus kita kendalikan tentu saja kolbunya. Tentu saja rajanya yang harus kita kendalikan. Ini pemahaman terhadap diri sendiri ya. Kajian yang lalu kita membahas manusia ya. Ini juga lanjut tetapi lebih spesifik ya, supaya santri ini tuntas nih. Umur 13 tahun bagaimana Adi? Balik maksimal 15. Itu sudah ada share-sharannya dari Ustadz Salim Afilah. Harus berlatih kedewasaan, kemandirian, tidak bergantung kepada orang tua. Anak laki-laki. Coba. Kalau manajemen
jiwanya saja tidak berhasil, bagaimana dia bisa memimpin? Bagaimana dia nanti bisa bertanggung jawab kalau diberi amanah? Berangkat dari memanage dirinya sendiri dulu. Nah, ini umur 13 tahun tuh, ada yang sudah balik, dan memang demikian ini. Ukurannya kan balik, bukan umur. Anak-anak yang sudah mimpi basah Taurik ini 13 tahun sudah ini. Lutfi apalagi sudah balik anak. Maka setelah itu berlatih, belajar mandiri, orang tua memberikan nafkah, bernilai apa? Nafkahnya bukan nafkah lagi, bernilai apa? Sedekah. Tuh, sanggup anak, persiapkan betul Din. Ya kalau Abi Adi termasuk yang bagaimana itu Abi Adi itu umurnya 15 tahun lulus SMP. Ya kan? Apa 16 Din? Antara itulah ya. Merantau, berhenti minta nafkah dari orang tua, merantaunya bisa tentu saja selain gaji makan sudah tidak minta orang tua. Perspektif ini sebenarnya Abi Adi itu ya sudah sesuai tahap tugas perkembangannya. Menurut Islam balik mandiri. Sekurang-kurangnya apa? Berlatih lah. Kalau cara berpikirnya, worldview-nya tidak pernah kepikiran mau mandiri, manja terus, tergantung terus sampai menjadi bapak pun menikah nanti minta rumah. Ya, nggak lama bapaknya sakit meninggal, minta warisan, ribut. Karena dia tidak mandiri. Coba. Mes. Boleh. Perhatikan. Oleh karenanya tidak gampang mendidik anak laki-laki menjadi pemimpin terhadap dirinya saja loh. Ya. Antum bersyukur, alhamdulillah seusia ini sudah dijelaskan. Hei manusia Lutfi, hei manusia Ahnaf, Taurik, bahwa kamu punya akal sebagai panglima, bahwa antum punya nafas, daya dorong. Daya dorong ini tergantung, bisa mendorong maksiat, bisa mendorong taat. Ini tergantung. Pembisik setan minal jinnati wanas yang mengeksekusi kolbu, hati itu yang memutuskan. Akal juga dimaknai sebagai panglima di sini, tempat pertimbangan, karena di situ ilmu dicerna oleh akal. Maka orang yang cerdas mestinya imannya tinggi, karena kecerdasannya menghantarkan dirinya untuk bisa beriman, bertauhid, gitu. Mengimani Allah, mengesahkan Allah, beradab kepada Allah dengan benar. Tersebab akalnya yang fungsi. Tidak berfungsinya akal ini, kemarin kita berkesimpulan bahwa turun derajat manusia ini kalau akalnya tidak berfungsi, derajatnya menjadi hewani atau bahimi. Ya. Supaya menjadi manusia yang benar-benar hakikat manusia ada pada diri kita, kita harus menggunakan akal. Temu ya. Terapkan dulu. Sanggup ya menata itu, kuncinya di kolbu. Kuncinya ada pada hati. Adapun dorongan atau nafas ini ternyata manusia yang ini tentunya yang harus kita kendalikan. Bagaimana kita bisa mengendalikan kalau tidak mengilmuinya, menjadi sesuatu yang mustahil. Oleh karenanya mengilmui dulu, paham dulu. Unsur dari nafas, Din, tulis. Unsur dari nafas itu pertama ada 3 ini. Bahimah, sabuiyah, dan natikoh.
Ini lebih Diki jelaskan ulang nanti. Sambil saya mengingat ringkasannya. Kita puasa bagaimana mengendalikan akal, mengendalikan kolbu, mengendalikan nafas. Nah, nafas ini ada 3 yang Imam Al-Ghazali menerangkan. Yang pertama bahimah, ini maknanya keinginan manusia, dorongan manusia seperti hewan ternak. Hewan ternak ini yang biasa kita makan. Itu pun jelek ya, tapi masih mending. Apa ternak itu? Ya ayam. Lihat ayam kerjaannya apa? Makan, tidur, berkembang biak, nyuk-nyuk kan begitu. Sapi, ya gitu juga kan, cuman makan gitu. Ini ternak-ternak yang bisa kita konsumsi. Maunya apa itu? Enak aja hidupnya. Maunya yang enak. Coba kasih pakan apa itu rumput jadi. Adi ini punya sapi nih, punya kambing. Mungkin nggak sore dikasih rumput, malamnya dicombor dikasih dedak ya. Dedak itu apa bahasa Indonesianya? Ya makanan yang dari ampas. Ampas itu apa? Sisa penggilingan padi, ya kan? Itu masih dimakan masih. Maunya yang tiada batas begitu. Ya hewan. Siapa yang bisa mengendalikan ini? Nanti remnya ini ada. Namanya ifah. Bahimah, binatang ternak ini kalau bisa dikendalikan, dan cara mengendalikannya nanti dengan ifah, namanya apa? Memelihara diri. Iya boleh, tapi itu tidak mulia. Saya menjaga kemuliaan diri saya, tidak melakukan itu. Namanya ifah. Nafas yang pertama apa? Bahimah, binatang ternak. Jelas, Din? Rik, apa yang pertama, Rik? Bagaimana nafsu ini? Inginnya enak, menang sendiri nggak mau ibadah, ini maunya enak-enak aja. Apa yang bisa membatasi, Bi? Dengan akhlak, adab, ifah, menjaga diri, tidak meminta-minta, tidak melampiaskan. Kemudian yang kedua apa tadi? Nafas sabuiyah ini binatang buas. Kita tahu apa? Di hutan ada rajanya kan? Rajanya itu singa apa harimau, Abi Aziz? Hah? Singa apa harimau? Dan yang buas-buas yang lain apa? Buaya darat tuh. Bajul. Gajah termasuk buas? Buas gajah itu. Dihancurkan itu pohon-pohon, tanaman itu, orang pun dibantingnya. Jadi bagaimana ini karakter binatang buas? Ambisius. Menghalalkan segala cara ini. Ini waspada ini. Ini lebih rinci lagi dari pembahasan nafsu amarah bisu, kan ada rinciannya. Imam Al-Ghazali rinci di sini sabuiyah ini yang menyebabkan manusia apa? Terjerumus ini, parah ini. Ya. Kalau bisa dikendalikan dengan benar, sabuiyah ini bisa menjadi sajaah. Ini juga penting ya. Sebagai mujahid dakwah perlu punya keberanian. Kalau porsinya benar. Jadi anak nggak boleh jadi orang pengecut, harus berani. Tentu karena benar kan begitu. Sajaah di sini menjadi puncak kalau berhasil dikendalikan, atau bisa kita katakan ambisiusnya ini dibimbing dengan ilmu sehingga menjadi pemberani. Ini yang positif ya. Kalau kita bisa mempuasai ini, memanage nafs kita ini. Kalau tidak, ya itulah orang yang terjerumus kepada seluruh perbuatan dosa dan maksiat. Dia dikendalikan oleh sabuiyahnya itu, binatang
sifat karakter binatang buas ini. Banyak video beredar ya, caleg-caleg yang gagal, betul ya? Mbak Alif, gila, calegnya stres, depresi berat. Kenapa itu? Ambisius. Habis berapa? 15 miliar DPR RI, nggak tanggung-tanggung. Hilang uangnya untuk kampanye, untuk dibagi-bagi, ternyata kalah. Atau untuk bantuan-bantuan yang lain. Coba saja dia mau ya memanage, tidak ambisius, sehat dia. Tadi saya mendengarkan dari Bapak Purnomo, belajar baik Pak Polisi, yang menjadi relawan apa namanya itu? Apa ya namanya? Orang yang mengurusi, peduli kepada ODGJ. Pak Purnomo belajar baik dari kepolisian ya di Jawa Timur apa ya, di Lamongan apa di mana? Beliau orang gila pun diurus. Kalau Abi Ajis cuma ngurusin anak berkebutuhan khusus ya SLB kan, ya belum apa-apa ini. Abi Diki nggak, udah pernah ngapalin rukyah, tapi nggak pernah mau. Kalau ada pasien, aku aja yang rukyah, oke. Dulu Abi Diki udah sanggup ngapalin ayat rukyah. Tapi bener mau jadi perukyah, di antaranya nanti pasiennya ada yang gila, gitu loh. Artinya kita ngomong ini memang sudah dulu-dulu ya sering ada yang depresi berat, ODGJ itu yang kita bantu di. Jadi kalau adik-adik cuma ngajarin baca anak yang lama, itu nggak ada seberat-beratnya dengan ngadepin orang gila. Baik sebagai perukyah maupun sebagai Pak Polisi yang Pak Purnomo belajar baik ini ya Pak. Orang gila dikumpulin, dipotong rambutnya, diurusi seperti apa? Ya pengobatan khusus, terapi khusus. Ini ada yang sembuh ya. Alhamdulillah banyak ya orang kalau tidak dibimbing dengan ilmu itu hidupnya aduh. Dan kata Pak Purnomo tadi, di antaranya ini mumpung ada Abi Ajis ini, Mbak Alif, sebabnya apa yang ODGJ itu? Kira-kira Mbak Osa, kenapa itu pada jadi gila? Kalau tadi kan saya contohkan ini apa? Caleg karena ambisius ya. Uangnya udah habis miliaran nggak jadi. Ini yang ODGJ yang bukan caleg. Kenapa Mbak Alif? Pedot istilahnya. Gimana? Beban. Terlalu berat. Dipikul bersama dong. Apa Mbak Osa sebabnya? Ya apa? Satu. Apa? Atas dasar apa penyebabnya dia menjadi gila? Frustasi. Stres. Ya emang stres di gila gitu ya. Belum ketemu ini jawaban yang pas. Ini berdasarkan fakta loh Abi Ajis. Semua yang ditangani oleh Pak Purnomo ribuan ya. Karena sudah lama saya juga dulu udah pernah nonton. Beliau katakan apa? Itu disebabkan karena cinta. Waduh, karena asmara. Yang nomor satu membuat gila itu karena cinta. Catat baik-baik. Yang kedua karena ekonomi. Siapa yang problemnya dua itu? Hati-hati. Potensi gilanya sangat tinggi. Ternyata karena asmara yang pertama. Artinya dia jatuh cinta berlebihan. Nabi membatasi kalau mencintai seseorang, cintailah sewajarnya, tidak boleh berlebihan. Suatu saat nanti kalau kemudian terluka, akhirnya apa? Membenci yang berlebihan,
Akhirnya depresi itu. Penyebab sakit juga sebenarnya itu Abi Aziz, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekitar kita, yang kita sayang itu yang menyakiti kita. Itu paling menjadi beban. Sekarang antum kemudian mau menikahi si akhwat A. Ternyata itu banyak kendalanya, jadi pikiran. Saya stres, Bi. Antum kemarin video yang anak kirim seorang ustadz itu ternyata juga diantaranya, Bi. Sebabnya itu Abidiki dia juga sudah mau menikah, mau melamar, tetapi karena orang Sulawesi biaya naiknya tinggi, biaya apa namanya? Ya serah-serahan kalau orang Jawa itu, bukan mas kawin itu. Orang tuanya minta biaya nikah yang tinggi, itu fakta. Pak Purnomo bilang begitu, saya menangani konselingnya, terungkap di antara yang dipikirkan dia antaranya mau menikah juga uangnya. Itu udah anak yatim. Orang tuanya yatim piatu, sama abangnya saja dia hidup tinggalnya. Bagaimana Bidiki? Fakta kan? Udah valid gitu informasi itu. Urusan asmara. Yang gila rumah tangga sudah menikah, ya karena apa? Istri yang dia cintai tidak mau lagi, ngemoi itu istilahnya gimana? Ngemoi. Ya maunya awalnya menikah cinta karena suaminya menyakiti atau apa? Ada hubungannya ini dengan dampak dari apa? Pergaulan di medsos, pergaulan di digital, zaman digital ini, CLBK, reuni segala macam, akhirnya pindah lain body, stres di suaminya, ditinggal, atau sebaliknya yang laki yang meninggalkan istrinya. Ditambah lagi yang kedua ini urusannya ekonomi, duit. Jadi rapopo rapte ganteng dinting nyukupi katanya. Wis orang ganteng ra nyukupi yo minggato gitu. Kasarnya begitu ya. Banyak bermula dari masalah ekonomi. Maka anak laki-laki ini tunjuk hidung istrinya supaya di rumah mengurus rumah tangga, berarti dia laki-laki bertanggung jawab. Terserah kamu gimana usahanya. Tidak mungkin orang umur 25 menjadi orang yang energik, pekerja keras, bertanggung jawab, ya, menafkahi. Kalau dari ini nih usia SMP nih, belajar di usia SMP ini 13 tahun sampai 25 cuman santai, maunya enak, hidup maunya boya-boya, mustahil berubah pas umur 25 jadi orang yang rajin, disiplin, tanggung jawab, mustahil. Karena kepribadian itu adalah bentukan akumulasi dari perjalanan hidup. Abidiki 2024 jauh dengan Abidiki 2020 3 tahun lalu. Ya, kalau ada mau dikasih rapotnya bisa kasih rapot. Karakternya sudah muncul, tahan uji, tahan banting ulet, tekun tekan. Abi Aziz juga sudah berbeda dari di kelas dulu dengan sekarang. Beda. Apalagi abiku kumis, ya, kumisnya lebih panjang sekarang. Nah, alhamdulillah itu yang dikendalikan ya. Intisari penyebab tolong diingat betul itu. Gila itu karena asmara. Maka cintailah orang karena Allah. Orang itu dicintai oleh Allah, kamu cintai. Kalau Abi Aziz guru bahasa Arab, anak gimana? Uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Ya itunya aja, tapi kenyataannya harus punya kontrol. Tidak boleh apa? Kebablasan gitu. Sewajar-wajarnya, sesuai wayah-wayahnya. Ya. Nah, kalau sudah wayah-wayahnya, tante wayahnya belum 30. Nah, tadi ibuku ya gimana ini? Wayah, kamu sebagai apa? Ponakan yang tahu ilmu agama, dakwahi.
Waktunya itu bukan perintah orang tua mbah saja bukan perintah saya ponakan, perintah Allah gitu tegas. Nanti tuanya mau ikut Abi Aziz apa Abi Diki kan harus jelas ya. Baik, itu yang sabuiyah ya, clear ya. Kalau sabuiyahnya benar melahirkan apa saja pemberani ya, tapi kalau keliru ya tadi maksiat segala macam. Yang ketiga, nafsu natikoh ini. Apa Mbak Osa? Natikoh. Natikoh ini bisa dimaknai EQ, Mbak, kecerdasan. Yang hafalnya cepat antara Torik sama Lutfi, Ahnaf siapa, Mbak? Ahnaf. Tapi yang cepat lupa? Kan macam-macam ya Abi Aziz. Sudah orang susah hafal, cepat lupa. Ini parah. Ada yang susah hafal, lambat lupa. Masih mending kan? Yang parah kan itu tadi. Yang bagus tentu yang cepat hafal dan tidak mudah lupa. Meskipun itu harus diseleksi PPDB-nya Abi Aziz. Di sini nggak ada itu. Semua orang boleh belajar agama. Mazhabnya mazhab apa? Solusi. Pokoknya mau ngaji, ya. Mazhab solusi. Ya, santrinya nggak dipilih Habib Aziz. Nggak boleh milih orang mau belajar ilmu fardu ain. Biar aja. Nanti kau ini kecerdasan, nafas kecerdasan ini lebih. Kalau dia ini pinter Habib Diki. Balik, orang ini pinter, tapi dia nggak punya ilmu agama yang benar, itu nanti jadi licik, curang. Nah, pinter ini apa? Ngakali. Kepinterannya ini akan ngakalin orang, menindas kalau dia punya jabatan, ya. Tapi kalau kurang, ini jadi bodoh. Yang pinter nanti bisa ngelicikin orang. Kalau dia lemah, ya bodoh, disebutnya bahlul atau jahil. Kalau dia pas, ini Abi Aziz, pas itu gimana kaitannya natikoh ini? Dia akan hikmah, melahirkan hikmah. Tulis hikmah. Dia akan memiliki hikmah kebijaksanaan. Ya. Yang cerdas ini bijaksana nanti kalau manajemennya betul, pendidikannya betul, ya, pengasuhannya betul. Jadi orang yang ahli hikmah, bijaksana. Kalau dia pinter-pinter saja, ya, kita lihat anak-anak itu cerdas tapi licik, suruh nyapu nggak mau, merintah kawannya, nyoret-nyoret kawannya. Dia pinter membuat apa? Skenario, cerita, ngomongnya. Itu Abi Aziz kalau konseling, siapa yang nyuri, siapa yang nyoret, siapa yang buang sendal, belit. Ini licik anak ini, ngomongnya membuat apa namanya skenario, itu kisahnya bisa apik gitu, bisa bagus. Tapi hasilnya dia apa? Licik. Dialah pelakunya. Nah, yang natikohnya rendah ini bodoh, elailu gitu. Dia jadi budak nanti. Dalam pertemanan itu dikalah-kalahin terus, untuk suruh-suruhan terus. Ya karena bodoh. Nih, harga dirinya ini Lutfi ini lebih dekat yang bodoh apa yang licik nih? Ya semua punya potensi sama, Pi. Semua orang sama, ini kan semua manusia sama, bahimah, sabuiyah, natikoh, semuanya ada, tinggal kadarnya loh Abi Aziz. Ini antum sebagai pengasuh, ini anak ini cerdas ini ngomongnya bagus nih, tapi dia kalau ada kesalahan ini curang nih, ya, bisa dia itu jahit itu kan, kalau makan duku ngapain ditaruh di tempat. Bi, kamu makan kumpulin tempatmu sendiri. Kamu mau licik ya Him, gitu kan. Kemarin semalam ya dikasih duku itu. Nah, ya ngapain kamu kulinya taruh tempat Abi, biar Abi kelihatan banyak kah? Jadi kamu nggak ada yang kamu makan. Ngawur nih, lebih ketawa ini. Ada anak-anak begitu, ya. Iya begitu, kotor sampah itu. Coba kalau pembersihan total Abi Aziz, gotongin semua ininya, dipannya. Bungkus makanan ini terpedo Lutfi pas di sini. Ya ini orang yang itu bisa dialamatin bukan saya Bi, boleh kayak gitu terus.
Padahal dia jelas kamarnya dia sendiri kok. Ya kalau kamar bersama, makanya Abi nggak mau banyak-banyak kan begitu. Udah ketangkep basah gitu istilahnya. Ya emang siapa yang masuk sini emang boleh, iya kan? Nah ini saya ini kan makan duku dipindahin kulitnya tempat abinya. Bisa begitu kalau kecerdasannya, akalnya itu banyak gitu orang Jawa bilang. Kalau nggak dipimpin oleh wahyu. Abi Adi juga kadang-kadang mesti lihat juga pas bawa motor Abi Adi, didorongnya dulu motor itu masih ketemu di lorong. Ayo. Udah capek-capek dorong dari masjid karena kelapot brong gitu kan, jadi suaranya keras. Ada bayinya Kori, adiknya Kori dulu kan, ada bayi Hisan, didorongnya balik motor Satria punya sampai di depan Gober engkol. Itu kalau pas kecerdasannya lagi mimpin, ya, liciknya ada gitu ya. Kalau pas bodohnya yang muncul di gimana di? Nah, nggak pakai logika hidup ini gitu. Hidupnya nggak pakai logika. Nah, ini nanti kok ya. Nah situasinya ya, ini situasi yang harus dilatih ketika puasa ini. Situasi yang harus dilatih ketika puasa. 4. Ada 4. Kenapa kita puasa ini disyariatkan? Untuk melatih itu. 1. Amarah. Nafsu amarah bisu itu sudah sering dibahas. 2. Lawamah. 3 tadi sudah disampaikan mulhamah, ilham tadi. 4. Mutmainnah. Ya, 4 mutmainnah. Paham ya, amarah? Situasinya lagi marah bediki. Marah, api, musuhnya air. Jangan ikut marah, selesai, pecat. Kalau antum belum kuat, repot. Kalau udah kuat, oke. Kan kita juga timun melawan duren kan gitu logikanya. Mana harusnya lah gitu supaya tujuan kita lulus kuliah selamat husnul khotimah gitu, dapat duit, ya bisa bertahan lah. Namanya juga belajar mandiri. Kita ini bukan belajar untuk kaya raya dulu, kita masih merintis truko lah ya. Lawama, ada pertarungan di jiwa yang menang yang buruk ini, menyesal nanti. Keburukannya didominankan. Yang ketiga mulhamah, menang pertarungan memilih kebenaran, dapat ilham. Yang keempat mutmainnah, inilah orang yang puasa sukses. Jadi berhasil puasanya meraih apa? Farhatun ya. Indal fitri, ketika berbuka itu bahagia, ada kebahagiaan, dan berbahagia nanti kalau berjumpa dengan Allah. Rutenya itu apa? Nafsu itu melalui perut, bawah perut kemaluan, kolbu, ini keakuan ego, ini egonya tinggi banget balik, ya nggak berani orang mau ngelamar. Banyak yang 30 ke atas nih balik, takut itu gadis kok kayak laki maco, egonya tinggi nggak berani. Yang keempat hasad, rutenya nafsu perut, bawah perut, kemaluan, kolbu, dan hasad. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.